sama Bapak juga mau meninggalkan kita ya. Ya, hati-hati dalam perjalanan. Mak Ustaz mah bagian belakangan semua ya. Di mana-mana mah begitu, Ustaz bagian belakangan, makan belakangan, besek belakangan, amplop juga belakangan ya. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an ada beberapa macam panggilan untuk seseorang. Kita kenal ada 3 nida. Pertama ada yang namanya nida alamah, yang kedua ada yang namanya nida ihanah, dan yang ketiga ada yang namanya nida karomah. Nida alamah adalah memanggil nama orang menggunakan nama aslinya. Apa Bu? Nida alamah. Ada orang yang bernama Astuti dipanggil Astuti, itu namanya nida alamah. Ada orang yang bernama Baharudin dipanggil Baharudin, itu namanya nida alamah. Jadi nida alamah adalah memanggil nama orang menggunakan nama aslinya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil nama Nabi menggunakan nama aslinya atau nida alamah. Nabi Adam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya Adam. Nabi Nuh dipanggil oleh Allah ya Nuh. Nabi Ibrahim dipanggil ya Ibrahim. Nabi Ismail dipanggil ya Ismail. Nabi Ishak dipanggil ya Ishak. Nabi Musa dipanggil ya Musa. Nabi Zakaria dipanggil ya Zakaria. Nabi Yakub dipanggil ya Yakub. Nabi Yunus dipanggil ya Yunus. Nabi Yusuf dipanggil ya Yusuf. Sampai Nabi Isa alaihissalam dipanggil oleh Allah menggunakan nama aslinya, ya Isa bin Maryam, wahai Isa. Paham apa paham ini? Melototin saya dari tadi. Apa? Selonjoran boleh selonjoran ya. Itu yang pertama apa? Nida alamah. Yang kedua ada yang namanya nida ihana. Jadi nida ihana adalah memanggil nama orang dengan tujuan untuk menghinakan dan melecehkan, bisa karena perbuatannya. Dalam Al-Quran, ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para pemirsa Radar TV Cirebon dimanapun Anda berada, dikisahkan bahwa jin itu merupakan makhluk yang selalu mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jin yang tunduk atas aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jin yang tidak pernah maksiat. Lalu jin ini jemaah sekalian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sujud terhadap Nabi Adam. Jin tidak mau, malaikat doang yang mau. Akhirnya jin berubah nama menjadi iblis. Jadi iblis adalah makhluk yang tidak mau mentaati perintah Allah Subhanahu. Itu artinya kalau ada orang yang tidak mau puasa bulan suci Ramadan, dia Islam, badannya sehat, sudah balik tidak mau puasa, itu sudah jadi. Di sini ada apa ada? Lalu iblis ini menggoda Nabi Adam untuk mendekati pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka iblis dirubah namanya menjadi setan. Jadi setan adalah makhluk yang mengajak orang untuk berbuat maksiat. Artinya kalau ada orang pada malam hari ini mengajak orang untuk maksiat, mengajak orang untuk mungkarat, mengajak orang untuk minuman keras, mengajak orang untuk korupsi berjamaah, itu artinya sudah kesurupan, harus direhabilitasi. Tapi di mantra dulu, di mantra ya. Itu namanya nida ihana. Yang ketiga ada yang namanya nida karomah. Nida karomah adalah manggil untuk seseorang dengan tujuan untuk memuliakan. Ada seorang Astuti, dia istrinya RT, dipanggil Ibu.
Ada orang yang bernama Asmawati, dipanggil Asmawati itu nggak sopan. Kalau dia seorang istrinya RW maka dipanggil ibu, itu namanya panggilan kemuliaan. Ada seorang bupati namanya cakep, kalau seorang bupati nggak sopan seperti namanya dipanggil bapak bu, itu namanya panggilan kemuliaan, namanya nida karomah. Karomah irama maksudnya. Kalau nabi-nabi yang tadi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menggunakan nama aslinya, tidak buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an tidak ada satu ayat pun Allah memanggil Nabi Muhammad ya Muhammad, ya Ahmad. Yang ada adalah Allah memanggil ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi, wahai nabi dan wahai rasul. Ini panggilan khusus buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi, itu namanya panggilan kemuliaan. Jamaah sekalian, kalau umat terdahulu punya namanya Bani Israel, maka di Al-Quran panggilannya ya Bani, langsung namanya. Ada orang bernama Ahlul Kitab, langsung dipanggil ya Ahlul Kitab. Kita ini umat baginda Rasul, nama kita adalah Al-Muslimun. Tidak ada dalam Al-Quran kalimatnya ya ayyuhal muslimun, tidak ada kalimatnya ya ummat Muhammadin. Yang ada adalah ya ayyuhal ladina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Buat siapa kalimat ini? Buat umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nabinya saja baginda Rasul dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menggunakan panggilan kemuliaan, maka umatnya pun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menggunakan panggilan kemuliaan. Itu artinya Allah memuliakan umat baginda Rasul yang bernama umat Islam ini. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa barik. Yang makan, kuping kesini kuping, yang minum, jangan kuping ikut minum pak. Nah, puasa berapa hari lagi puasa? Puasa hari kapan? Tunggu pengumuman pemerintah, mau nentuin sendiri aja. Tunggu pengumuman dari ulama, jangan nentuin sendiri. Sekitar 3 sampai 4 hari lagi kita akan kedatangan tamu yang amat luar biasa. Tamunya adalah bukan seorang manusia, tamunya bukan sebuah kelompok, tamunya bukan seorang presiden, tamunya bukan seorang bupati, tamunya bukan seorang RT, tapi tamunya adalah bulan Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Saat Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk puasa, Allah menggunakan kalimat kemuliaan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kalian semuanya untuk berpuasa. Perintah puasa buat orang yang beriman kepada Allah Subhanahu. Itu bulan puasa mau datang, kira-kira bahagia nggak kita bu? Senang nggak pak? Yang ditanya bapak-bapak, yang jawab ibu-ibu. Emang di mana-mana pak yang namanya pengajian paling rame ibu-ibu? Iya apa iya? Di sini juga sama. Di mana-mana paling ramai pengajian ibu-ibu. Hampir setiap saat ibu-ibu ada pengajiannya. Pagi ada, siang ada, sore ada, malam ada, 4 kali pengajian 1 hari. Seragam aja beda-beda seragamnya. Iya, pengalaman semua bukan? Masya Allah, seragamnya beda-beda pak. 7 hari ada 7 seragam warna pakaiannya.
Pengajian hari Senin putih-putih. Pengajian Selasa hitam-hitam. 7 hari 7 warna. Itu pakai yang ditiup sama angin punya suara. Kredit, kredit. Tenang, ada Bapak Wali Kota terlunas. Urusan seragam gampang ya. Nah, Ibu Bapak yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Kedatangan bulan suci Ramadan kita bahagianya bukan mau dapat THR. Bahagianya bukan mau pulang kampung. Bahagianya bukan mau dapat sarung baru. Bahagianya bukan mau dapat jilbab baru. Bahagianya bukan mau dapat mukena baru. Bahagianya bukan mau dapat sembako. Tapi bahagianya kita kedatangan bulan suci Ramadan karena kita mau puasa di dalamnya, mau beribadah, mau baca Quran, mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang berpuasa karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Oleh karena itu, girang datanya puasa. Bahagianya kenapa? Lalu kira-kira kalau puasa dari awal suaminya nggak belikan mukena baru, marah apa marah? Marah. Katanya bahagia puasa. Masya Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memanggil kita jamaah sekalian menggunakan panggilan kemuliaan. Maka datangnya bulan suci Ramadan ini kita harus bahagia. Marhaban ya Ramadan. Kalau datang presiden kita bikin spanduknya. Kalau datang wali kota kita bikin spanduknya. Selamat datang Pak Presiden. Selamat datang Bapak Bupati dan Bapak Wali Kota. Tapi begitu datangnya bulan suci Ramadan, kenapa kita tidak bahagia? Minimal rumah dicat baru minimal. Itu simbol. Kenapa orang-orang di kampung kita rumah baru rumah dicat? Itu simbol menandakan bahagia hatinya, suci hatinya kedatangan bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Baju baru dipakai, tak ada pun tak apa, masih ada istri baru. Alhamdulillah Pak, alhamdulillah Pak. Masya Allah. Istri baru, alhamdulillah. Pak ngedukung Pak, pulang pengajian bisa ribut suami istri ini. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh ayat. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu golongan menghina golongan yang lain. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu wadah menghina wadah yang lain. Janganlah satu partai politik menghina partai politik yang lain. Janganlah satu ormas menghina ormas yang lain. Janganlah satu mazhab menghina mazhab yang lain. Selama dalam istilah furu'iyah dan khilafiyah, kita harus sama-sama saling menghormati. Jangan saling menghina, jangan saling membuli. Ini zaman jamaah sekalian di mana di sosial media banyak orang yang membuli satu sama lain. Padahal Allah sudah bilang, la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum. Wahai orang-orang yang beriman, tidak boleh satu golongan menghina golongan yang lain, menganggap orang itu lebih hina daripada dirinya. Bisa jadi yang dihina lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Sekarang ini ulama-ulama dibuli, kiai-kiai dibuli. Kelompok satu membuli kelompok yang lain. Kelompok satu menghina kelompok yang lain. Seharusnya kita bersatu, seharusnya kita bersama-sama, jangan saling menghina. Kalau sudah saling menghina, maka Indonesia bisa perang saudara di antara kita. Kalau sudah saling membuli ormas yang
satu membuli ormas yang satu, golongan yang satu membuli golongan yang satu, kiai yang satu membuli kiai yang satu, wadah yang satu membuli wadah yang satu. Pada akhirnya Indonesia akan perang saudara. Seandainya wali kota dan bupati saling bully di Cirebon ini, bisa perang saudara. Tapi malam hari ini alhamdulillah wakil wali kota kita dan bupati kita duduk bersama-sama bermunajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya ini bupatinya, ini wali kotanya untuk masyarakat Cirebon semuanya. Kalau sudah duduk bersama-sama ada ulamanya, kalau sudah duduk bersama-sama ada umaroknya, ada ibu-ibunya, ada bapak-bapaknya, ada pemudanya, ada orang kayanya, ada ormasnya. Satu, kita sama semua bermunajat kepada Allah. Apa yang kita minta? Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas thamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ya Rabb, jadikan bangsa kami, bangsa Indonesia, bangsa yang aman, bangsa yang sentosa, di dalamnya tiada keributan, di dalamnya tiada teroris, di dalamnya tiada orang yang membuat kerusakan. Yang ada adalah bangsa Indonesia yang aman, yang kondusif. Maka kalau ada teroris di mana-mana, menjadi musuh bersama kita semua, saudara-saudara. Indonesia ini amanat untuk kita sekalian. Jadikan bangsa kita bangsa yang aman. Di dalam kitab munajat yang kita baca ini jemaah sekalian, subhanallah, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar bangsa kita bangsa yang aman, agar Cirebon kita Cirebon yang aman. Rabbi ja'al hadza baladan amina. Di mana doa itu? Di mana doa itu? Ada di dalam kitab ini. Kita saksikan ada para ulama berdoa menggunakan kalimat ini. Tanyakan kepada presidennya, tanyakan kepada menterinya, tanyakan kepada gubernurnya, tanyakan kepada wali kotanya, tanyakan kepada bupatinya, tanyakan kepada RT-nya. Adakah di lisan mereka? Mereka berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah menggunakan kalimat ini, minta biar negaranya diamankan. Tapi alhamdulillah di Cirebon ini bupatinya ada, wali kotanya ada, duduk bersama kita bermunajat untuk Indonesia, bukan hanya untuk Cirebon. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Buka di halaman 14. Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu dan rezekihi orang-orang yang tinggal di dalamnya. Artinya jemaah sekalian, kalau kita baca doa ini, insya Allah Cirebon kita akan bermartabat, Indonesia kita akan bermartabat, semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang muncul di Cirebon ini akan manfaat, buah-buahannya manfaat, hasil buminya berkah. Warzuq ahlahu minas thamarat. Subhanallah, semoga yang singkat ini jemaah sekalian ada manfaatnya untuk kita. Yang jelas, sambut kedatangan bulan suci Ramadan, lalu ciptakan kedamaian di antara sesama dengan cara bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kiai Haji Abdul Hakim Abu Bakar dari Nusa Tenggara Barat. Terima kasih karena telah menjadi bagian bersama kami.